Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa la khairu wa syarru bi masyiatillah la haula wa la quwata illa billah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Bukan cuma nikmat iman dan Islam. Kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat saling bisa bertemu dan bersua dan bersapa di majelis yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, yang sama-sama dengan niatan yang kita perbarui barusan, dengan niatan mulia. Mudah-mudahan dari setiap langkah kita, jerih payah kita yang kita sumbangkan untuk waktu, untuk kesempatan, ini menjadi amal soleh dan amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak bosan-bosan kita mengingatkan bahwa di malam Jumat majelis kita dimulai, ya. Ini ada keutamaan, yakni kita diminta untuk senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita terbiasa dengan bersalawat, maka akan terbiasa pula hati kita terpaut cinta. Sebagaimana kalau kita kangen sama seseorang, kita pasti ingat sama dia. Kita pasti tidak ingin kehilangan momen-momen tanpanya. WA dilihat, miss call dilihat, foto dilihat. Itu kalau cinta. Tapi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi dari makhluk-makhluk yang bernama manusia lain. Ya, melebihi. Kenapa? Karena begitu cinta dan rindunya baginda terhadap umatnya yang tidak melihat dan tidak sezaman dengannya, namun begitu kita ridho dan mencintainya. Ketika Nabi Muhammad dulu sudah merindukan kita yang tidak pernah duduk bersama dan memandangnya, kalau kita diberikan kesempatan dari dalil-dalil, bukti-bukti nyata, tapi kita mengabaikan cintanya, apa pantas kita masih dikategorikan sebagai umatnya? Kalau kita mengkhianati pengorbanan dan cinta, ketulusan baginda, apa masih pantas kita mengaku-ngaku sebagai umatnya? Kalau kita tidak pernah menyambut sambutan baik dari ketulusan sampai maut menjemput beliau yang diingat adalah umatnya, apa pantas kita mengaku umatnya bila sering mengabaikan nasihat-nasihat, panggilan-panggilan, seruan-seruan? Maka dari itu penting kita ini duduk di majelis, diingatkan tentang risalah, diingatkan untuk senantiasa ingat, mengingat tulus ikhlas bahwa risalah yang dibawa oleh guru-guru kita, risalah yang dibawa oleh muballigh-muballigh kita, para dai, habaib, kiai, ajengan, semua itu hanya akan bermuara kepada kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dari yang lain. Karena ketika kita mengaku cinta, ada nasihat dan himbauan untuk kita selalu bersalawat, untuk kita selalu mengingat beliau, ya. Kita pasti akan terjauh dari kebatilan, keangkara murkaan. Kita pasti akan jauh dari kegelisahan. Karena hanya dengan mengingatnya, double kita mengingat. Bukan cuma mengingat kepada baginda, kita pasti mengingat kepada Rabbul Alamin, sang pengutus dari manusia terbaik. Maka dari itu penting kita kalau diingatkan, Masya Allah, malam Jumat, malam mulia ini, isi waktu kita sama bersalawat. Pakai nasihat yang memang akan jadi bekal abadi kita. Orang kalau dikasih bekal duit, itu akan habis. Orang kalau dikasih bekal makanan, nggak dimakan jadi busuk, basi, asam, nggak enak dimakan. Tapi yang namanya bekal nasihat agama, bekal nasihat dari baginda, ini adalah bekal yang abadi. Nggak pernah asam, nggak pernah busuk, ya, nggak pernah basi, abadi, nikmat
terus kita pakai sekarang nikmat, di sana pun akan terasa indah dan jauh lebih hebat dan besar lagi. Ini bukti, ya, kalau baginda begitu sayang terhadap kita. Maka sekali lagi sambut ya rasa sayang beliau, rasa rindu beliau dengan bukti kita mengingat dan menyebut-nyebut nama beliau. Dengan apa? Bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ringan kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mau yang lebih hebat lagi kita baca lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Kita baca tuh apa-apa macam-macam salawat, terutama di malam Jumat. Karena kalau malam Jumat ini ditampilin siapa-siapa yang aku cinta. Gitu. Kayak kalau orang miss call sama kekasihnya atau sama pasangannya atau sama istrinya, dilihat. Seneng nggak dilihat? Seneng. Coba kalau dianggurin, checklist aja. Gelisah kita. Misalnya kagak dibaca-baca sini. Gelisah kita. Tapi coba kalau udah centang biru, tik-tik. Nah, alhamdulillah dibaca. Gitu. Apalagi pakai disambut. Kita seneng banget kalau disambut. Iya sayang, aku paham. Gitu. Segitu aja udah. Kita cerita lama banget. Yang aku rindu sama kamu ya bla 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 bla. Dia cuma jawab singkat. Iya sayang, aku paham. Nah, nikmat rasanya. Checklist bukan cuma hanya dibaca, tapi dijawab. Keindahan orang ketika menyambut apa yang dia cinta, semangatnya beda. Indah banget dah. Udah kalau nggak kelihatan tuh, kalau film kartun, kembangnya kelihatan. Ting, 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 bintang-bintangnya kelihatan tuh. Iman jauh lebih dahsyat dari itu. Sholawat lebih hebat dari itu. Dijawab dan dikembalikan kepada kita. Tuh, luar biasa. Cuma nggak kelihatan. Masalahnya itu doang. Kita ketutup sama nafsu, itu tantangannya emang. Nafsu kita nih yang menutup itu semua. Bisa aja Ustadz mah kalau ngomong kan nggak kelihatan. Iya emang, tantangannya itu sesuatu yang tidak nampak. Cinta apa kelihatan? Kita nggak kelihatan. Tapi yang nampak adalah perjuangannya. Gitu. Serius nggak nih orang sayang sama gua? Kan dilihatin. Ini beneran nggak serius pada majelis di sini mendengarkan dan menghayati nasihat? Kan dilihatin. Sama guru dari depan, sama pengawas di belakang dong. Lihatin ini serius pada nih datang. Banyak doang, nggak ada yang serius. Gitu. Sama, kita juga begitu. Kalau kita bersolawat, kita memanjatkan cinta baginda, ya, kita menyambut hari-hari mulia yang memang disediakan, bukan untuk beliau, bukan. Ente pikir buat beliau? Coba kita pikirin ya, kalau ada anjuran kita untuk sering bersolawat, emang untuk beliau? Bukan. Beliau udah dijamin, beliau udah hebat tempatnya, ya, martabatnya udah tahu semua kan. Jadi kalau dinasehatin, itu kembali kepada kita. Sampai Allah memberikan akan dibalas berkali-kali lipat sholawat kita dengan keikhlasan itu. Yang balas Allah, bayangin. Kurang apa itu? Jadi bukan cuma, pasti senang banget dah. Kalau udah tahu itu bukan cuma checklist, tapi jawaban langsung dari Allah. Kita nggak bakal tinggalin yang namanya sholawat. Nggak bakal. Sampai Allah sayangnya sama kita, diletakkan sholawat itu di akhir tahiyat sholat kita. Tanpa itu, sholat kita nggak sah. Betul nggak? Sholat di tahiyat kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ada ulama mengatakan tidak diterima sholat orang kalau tidak khusyuk, apalagi main-main. Tapi yang namanya sholawat tetap diterima. Diselipkan oleh Allah di dalam sholat 5 waktu kita, di dalam sholat sunnah-sunnah kita. Kenapa sampai ditaruh di situ? Allah sayang. Kalau lu pada lupa dari takbir sampai salam, minimal sholawat yang gua terima. Kayak gitu bahasanya kasarannya. Ya. Terus kalau kita di luar dari itu, kita sadar bahwa kemuliaan mengingat baginda adalah keagungan. Kenapa kita nggak lakonin? Kalau kita ngelakonin di luar dari sholat, kira-kira nih, di dalam sholat apa nggak jauh lebih khusyuk? Ya Allah, jauh lebih nikmat. Kalau di luar dibiasakan. Ini di luar jarang dikerjain, ketika di dalam sholat apa bisa dihayatin? Nggak bisa. Jadi perlu latihan. Perlu pengorbanan, perjuangan. Orang kalau udah sampai nilai sholatnya itu baik, itu bakal terasa nikmatnya kita. Minimal banget kita mengingat bahwa ada dialog antara Nabi dengan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam tahiyat. Kita tuh kudu tahu. Makanya kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, dari tadi ini kita tawasulan ya kan, ada sholawatnya, ada doanya, bersyukur. Berarti Allah masih memberikan rizki sama kita. Dikasih bekal, Allah yang pengen kita baik. Melek, ngantuk maklum lah kalau lagi capek. Cuma jangan dari awal sampai datang ngantuk aja. Jangan, kasihan nanti amalnya itu.
Karena orang kalau tidur apa? Penanya keangkat, seperti yang kita bahas kemarin. Ya. Amalan orang yang tidur itu nggak ketulis. Gimana mau ketulis? Akalnya nggak ada. Nggak masuk dia. Artinya itu akan sia-sia. Kalau ada, kita sebenarnya lagi majelis ini latihan. Latihan untuk besok, Jumat. Jumat itu besok diwajibin sama Allah. Ini kan enggak. Ini sifatnya sunnah mustahab aja. Kesunahan-kesunahan yang diisi dengan kebaikan-kebaikan. Zikir, tahlil, tahmid, tawassul. Ya, diisi dengan kebaikan-kebaikan. Itu anjuran. Tapi besok, itu kewajiban. Kira-kira, sunnah sama wajib gedean mana? Pahalanya? Wajib. Kok dikasih tahu pahala gede, kita main-main? Apa enggak jauh lebih buruk daripada orang jahat? Dikasih nilai besar, dia main-main. Bodohnya bukan main. Kebina-bina. Tidur dia, main-main dia. Kalau kita kemarin lagi ngebahas, ya ada postingan. Hari Jumat, bukannya dengerin khotib, dia mainin karpet. HP, ya, muter-muter. Yang lebih parah lagi, buka-buka HP. Banyak yang begitu. Ini yang hadir malam ini, nih yang hadir malam ini nih, wajib mentaati kalau ilmunya baru didengar. Kalau yang belum tahu, besok jangan buka-buka barang yang sia-sia. Kalau tidak ada kedaruratan, karena hilang pahala Jumat. Hilang pahala Jumat. Mainin karpet, HP nggak penting-penting dibuka. Kayak nggak ada waktu setelah itu. Setan itu selalu mengganggu derajat keimanan seorang yang diangkat oleh Allah. Nggak pengen, dia selalu diganggu sama setan. Jangan sampai dia dapat makanan nikmat abadi. Nggak pengen. Turunin. Minimal dia kalau udah ngeluh, nggak ada pahalanya. Main-main, ngeluh, capek, apalagi pakai nyala-nyalahin ibadah. Nah, itu lebih kufur lagi tuh. Ingkar dia sama nikmat Allah. Bahaya. Yang lebih parah lagi kagak sembahyang Jumat. Aduh, udah parah banget itu. Jangan ditiru. Ya, kalau kita bisa dakwah, kita bilangin baik-baik. Pahala kita akan mengalir pada orang yang diberikan nasihat. Hari Jumat besok. Ya, kita mulai. Kita ngadain pengajian ini sifatnya menghimbau, ngingetin, nguatin. Yang udah tahu, ini kayaknya udah pernah dulu dibahas. Tapi kalau kita ulang, ngingetin, memperbarui, refresh namanya. Ngulas lagi supaya iman kita itu menguat lagi. Sebagaimana indahnya nasihat-nasihat yang selalu diulang. Tapi ada kenikmatan ketika kita mendengarkan kembali. Ada nikmatnya. Karena kemarin waktu denger mungkin nggak begini keadaannya. Nggak ada air. Atau lagi capek banget, ngantuk, rada-rada ngelamun. Tapi sekarang beda. Ada himbauan-himbauan, ada doa-doa yang dikabul. Jadi lebih seksama lagi. Padahal nasihatnya sama. Tapi beda. Kalau hidayah datang, berapa kali pun, 1000 kali nasihat itu diulang-ulang, tetap ada kenikmatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah ini mudah-mudahan dari pembahasan kajian-kajian kita dapat menyerap makna-makna yang membuat kita makin cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita membahas tentang takwa, ya. Ini yang hadir, yang nggak hadir mungkin agak sedikit ngulang lagi dikit. Ya, takwa itu segala sesuatu yang memang kita jalani, ya, atas perintah Allah. Menjauhi segala larangannya. Jalanin apa yang diperintahin, ngejauhin apa yang dilarang. Singkatnya kan gampang kalau dipahamin, tapi ngejalaninnya berat. Makanya kemarin sampai kita bahas tentang ciri-cirinya. Yang pertama itu sebab-sebabnya itu diantaranya kan banyak yang kita sampaikan. Ya, dia melihat bahwa dirinya adalah hamba yang hina. Kemarin tuh kita bilang, ketika kita merasa hina di hadapan Allah, kira-kira gimana? Apa pantas hamba yang hina, ya, terus mendurhakai zat yang mulia? Kan nggak pantas tuh. Itu ada kiat-kiat tanda-tandanya. Kalau kita pengen jadi orang yang dicap bertakwa nih, kita bakal tahu alamatnya. Kita merasa hina di hadapan Allah, nggak sombong, nggak keras kepala, lembut hatinya, gitu. Nggak belagu, nggak anti nasihat, nggak kebal sama himbauan. Kebal banget sih dibilangin, susah, kolot banget. Mungkin sebab-sebabnya makanannya kali, ya, sering makan subhat, jadi susah banget masuknya. Hati terlalu beku. Nauzubillah min zalik. Itu nggak bakal masuk nasihat. Masuk sih, tapi keluar lupa. Nengok lupa. Dengerin ke sini inget, nengok lagi lupa. Nah, ini kenapa Ustaz? Harus diruqyah ente. Kenapa? Di darah itu bukan cuma jin yang ada, setan udah mengalir di aliran darah. Nggak mempan. Masjid di sebelah nih, nggak kesentuh dia. Sama panggilan, sama pengajian, nggak kesentuh. Jauh dari Allah. Padahal di sebelah. Sebelah ini masih dikategorikan 40 rumah lah, dari situ masih tetangga. Ya.
Ini kalau kita sering mengabaikan nasihat, lalu ketika kita dijemput dengan kematian, apa yang diharap? Nauzubillah. Nggak ada yang diharap. Gimana orang mau nalkinin, ditalkinin, kagak mau nyaut-nyaut. La ilaha illallah, susah banget nyebutnya. Karena dia diisi dengan penyesalan. Kenapa orang dituntun? Dituntun supaya dia ingat, diganggu soalnya sama iblis, laknatullah. Sampai mati. Mau menjelang kematian, sakaratul maut. Masih diganggu sama iblis, laknatullah. Jangan sampai masuk kemuliaan. Kenapa? Kalau udah sampai akhirul kalam, akhir yang diucapkan adalah tahlil, dakhalal jannah. Itu iblis nggak mau. Enak banget lu, gue capek-capek dari lu kecil sampai gede gue godain, terakhir masuk surga. Sorry. Itu. Wos diganggu, diliatin nih, ini dunia nih, lu bakal ini dapat. Akhirnya dia berat merasa meninggalkan dunia itu. Kayak anak kecil kalau diambil mainannya marah ya, pengennya begini kan. Enggak, punya aku ya, punya aku pak, punya aku mas. Gak mau dikasih. Kenapa? Sifat kekanak-kanakan selalu serakah dengan apa yang dia inginkan. Tapi kalau dewasa beda. Kalau udah paham beda. Diambil, oh ya, bukan punyaku pun tak akan kubawa. Dilepas. Makanya orang kalau udah mati itu tangannya masih menggenjang bang ngelepas. Lepas sudah, dia nggak ada kekuatan lagi. Apa yang dia punya? Sertifikat, BPKB. Apa yang mau dibawa? Cukup dengan amal soleh. Cukup dengan keikhlasan kita. Nggak pakai itu pakai kasih sertifikat, kuburin bareng-bareng dia. Enggak. Manfaat lah yang akan dibawa. Kita lagi begini nih, ya. Pengen banget nih kalau orang umur udah nggak ada, pengen ngelihat pahala ini malam. Ya Allah tunjukin ya Allah, pengen tahu pahalanya sebesar apa. Waktu ditunjukin, nyesel kita main-main ini malam. Nyesel kita besok pas ada kewajiban main-main. Besok ada kewajiban Jumat. Masih ngabaikan nasihat. Itu kerasnya kayak apa tuh batu hatinya dia. Masih main-main aja besok. Masih main-mainin karpet, masih main-mainin HP. Padahal ini malam udah dihimbau sama majelis. Udah dikasih tahu. Kenapa masih gampang ngabaikan? Kenapa masih nganggap enteng? Tahu kenapa? Kerasnya hati. Nauzubillah min zalik. Makanya besok nasehatin dah teman-teman yang kagak hadir. Bro, kita nih besok hari Jumat pahalanya gede banget, makanya diserangnya hebat-hebatan. Ngapain? Ngantuk. Sampai ada yang bilang kalau mau obat tidur yang paling manjur datang hari Jumat. Biar kata ente punya penyakit insomnia ya, yang kagak bisa tidur tuh. Aneh banget, nggak pakai obat besok bisa flek tidur. Krak-krok nyender padahal dikit aja, nggak pakai banyak, nggak pakai bantal. Bisa pules. Kenapa bisa begitu sih? Karena iblis laknatullah nggak pengen hamba Allah mendapat kemuliaan derajat istimewa di hari Jumat. Istri yang di rumah ingetin, kamu nggak punya kewajiban mah, tapi kamu menyambut orang-orang utama setelah pulang ibadah itu istimewa. Sambut dong. Lakinya pulang ya masakin. Kasih tahu. Kenapa? Gua habis nahan ngantuk nih. Jumatan tadi gua habis nahan ngantuk. Pahala gua lagi gede-gedenya nih. Lu jangan nganggurin gua, bisa tuh biar kecipratan lu. Kayak gitu. Kita kasih ajaran-ajaran yang membuat dia semangat untuk ibadah. Oh begitu ya? Iya. Dengerin tuh kalau nggak percaya. Rekamannya Ustadz siapa kayak. Kasih tahu. Kalau emang kebetulan tepat, nasihat ini nggak akan berbeda. Nggak akan berbeda. Mau pakai siapapun. Karena risalahnya sama. Ente mau belajar di luar negeri, ente mau belajar di Eropa, belajar Islam dimanapun. Kalau risalahnya sama, buat apa kita tinggal ngejalanin doang? Sama, ente belajar di mana aja nih, ya? Karena hadis, anjuran, ayat yang dibawa sama, tinggal penghayatan yang beda. Makanya lempengin niat, lurusin. Ada nggak ada, ya makanan atau fasilitas apapun, tetap ikhlasin hati kita supaya ilmu itu nyantol. Gitu. Jangan gara-gara cuma sesuatu, itu bonus aja, tapi utamain nasihatnya. Utamain supaya apa? Supaya kita dapat kemuliaan yang tidak ada bandingannya dengan dunia. Bayangin kalau orang memiliki ya keistimewaan akidah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, kita hayatin bener, maka akan muncul secercah cahaya iman, dan itu jauh lebih berharga dari dunia dan seisinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah sayangnya luar biasa kepada hamba yang memiliki apa? Ketauhidan dengan kalimat sederhana. Apalagi kalau banyak. Nanti jangan mikirin, Ustaz apa benar setiap orang memiliki keistimewaan sebesar dunia dan seisinya, kalau begini, apa enggak hilang tuh kenikmatan ente? Siapa emang? Kekayaan Allah jauh lebih besar dari apa yang ente pikirin. Ya. Planet masih luas banget. Ya.
Apalagi kalau kita sampai ngebahas tentang apa? Galaksi. Andromeda masih satu. Dan berapa banyak galaksi-galaksi. Jadi kecil kalau ingin membalas hamba Allah nih, satu orang dengan derajat yang luar biasa, tak terhingga. Kecil bagi Allah. Jangan pikirin yang dengan logika kita, jangan. Gitu. Makanya orang kalau khianat, zalim, tidak menyium bau surga. Bau surga itu ada yang mengatakan 1000 tahun perjalanan baru kecium. Bayangin deh. Ada yang 5.000, ada yang bilang 50, ada yang 100 tahun. Banyak isyarat-isyarat itu. Jadi jauh, ini udah kecium nikmatnya. Tapi bayangin kalau orang memiliki kesombongan, ya, keangkuhan, bau surganya aja kagak dikasih sama Allah. Padahal jaraknya segitu jauh. Kenapa bisa panjang banget? Karena nggak ada kematian lagi setelah kehidupan berikutnya. Kenapa bisa lama? Makanya ini malam, ini hari, ini waktu dikasih sama Allah itu dengan balasan yang kagak ada bandingan dengan waktu. Jangan sia-siain kalau ini malam nasihatnya mulia. Ya Allah, jaga pahala ini ya Allah. Jangan sampai mauran, jangan sampai hilang ya Allah. Jaga ya Allah. Ridhoi dari setiap apa yang kami serap dari ilmu yang disampaikan. Karena nggak setiap kita bisa menghayati. Enggak. Ada orang yang sampai sekarang kebelet kencing nggak bisa. Yang kebelet kencing, yang kebelet ini, lagi mikirin, Denny utang gue masih ditagih-tagih aja. Hadir jasadnya di sini, hatinya enggak. Gelisah aja. Ini pulang dari sini gue cari-cari sama orang nih. Jadi syukuri ketika itu hadir buat kita. Ya, kalau mayoritas besok begitu juga. Apalagi besok pahalanya gede banget. Walaupun nasihatnya membosankan. Kan biasa ya, kalau ada khotib buka teks, ya, baca ayatnya sama. Kan biasa begitu kan? Ujian bagi kita. Tapi pasti yang disampaikan adalah ayat-ayat Allah walaupun singkat. Ambil itu, pakai walaupun 1000 kali kita dengar. Alhamdulillah ya Allah, aku bisa menghayati ya Allah hari Jumat ini dengan wasiat-wasiat takwaan. Itu pakai. Setan benci banget itu. Aduh, gagal gua bikin dia bangkrut. Gagal. Makanya datang awal-awal, mandi, pakai wangi-wangian, ya. Datang awal-awal supaya ada derajat kemuliaan. Ini malam udah dimulai. Besok jemput. Balasannya itu luar biasa. Mengalahkan dunia dan seisinya. Apalagi kalau dari subuh. Apalagi kita keluar ba'da subuh, keluarnya pas matahari terbit ditutup dengan 2 rakaat sholat. Pahalanya kayak haji, ente nggak pakai ngantri. Di dalam hadis dikatakan taman, sempurna, sempurna, sempurna. Hajinya sempurna. Nggak pakai ngantri, nggak pakai bikin paspor, nggak pakai vaksin, banyak banget syaratnya kalau haji. Apalagi masuk ke kategori apa? Fasilitas korupsi, ya kayak kemarin. Mau masuk haji, ada fasilitas korupsi, ini gimana tuh hajinya? Ya kan? Mabrur apa ya kan akhirnya mabur-maburan, bukan mabrur ini ya. Mabur ini ya. Nauzubillah, apalagi sengaja ya memakai uang kezoliman terhadap saudaranya. Cuma kamuflase doang. Ya, kelihatannya kita beribadah, tapi di balik itu mengambil hak orang. Nauzubillah min dzalik. Makanya kalau ada nasihat-nasihat sederhana kayak begini nih, jalanin aja 1, 2. Apalagi semuanya dijalanin. Besok cobain ah. Apalagi hari Jumat. Sebenarnya tiap hari kita bisa berhaji. Kali-kali gitu haji kayak subuh, datang sebelum subuh, sholat 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah fajar, apa ya pahalanya? Dunia dan seisinya udah dapat kita. Ente tahu dunia dan seisinya? Dunia dan seisinya ada emas, ada nikel, ada perbian, banyak banget itu. Bos sama isi-isinya siapa? Perempuan yang cakep-cakep juga ada di situ. Nah, dunia dan seisinya. Pelayan-pelayan yang emang Allah siapkan untuk orang yang bertakwa. Nggak ada kesedihan lagi. Jadi nggak ada bahasa orang kalau di surga. Di surga tuh udah nggak ada lagi sedih, nestapa, ya, galau, nggak ada. Bayangin, dunia dan seisinya dibalas oleh Allah dengan kesenangan yang isinya semua nikmat. Mau gimana coba? Masa kita mau apa? Mau sia-siain sih ini kesempatan hidup loh sekali. Nama ente sekali nih. Besok lahir nama ente juga. Tapi lahir apa? Bukan lahir, dibangkitkan. Dibangkitkan lagi namanya sama masih ente. Besok dipanggil di padang mahsyar juga nama ente juga. Di hadapan Allah nama ente juga. Kalau ada yang kayak begini disia-siain gimana coba? Nyesel doang. Nyesel. Lihatin saudara-saudara kita yang nggak tahu apa-apa, tahu-tahu banjir datang. Dia masih di dalam mobil. Mungkin lagi ngomongin, mungkin nauzubillah. Ya kita doain mudah-mudahan semuanya husnul khotimah. Kita nggak tahu gimana nasib mereka. Kita juga nggak tahu mati dalam keadaan apa. Kita nggak tahu. Kita nggak pernah paham. Makanya dari sekarang terus kita minta, ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah. Kita minta akhir kita husnul khotimah. Karena itu semua hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditakdirkan menjadi hamba yang baik, Allah yang pengen baik mati dalam keadaan husnul khotimah. Ada alamatnya, jangan bilang gini, lah kalau begitu buat apa Ustaz? Kalau emang hak prerogatif ngapain kita soleh? Lah,
Kita makin ngeritik jadinya. Ngapain soleh? Orang diterima baik apa enggak ada alamatnya. Ente mau datang ke rumah siapa misalnya? Tandanya ada, jalannya bener, ya. Nggak keder maksudnya. Pengen ke Blok M misalnya, ke Bogor kan salah ini. Ngapain ke Bogor? Jalannya ke sono. Namanya salah alamat. Nyampe Bogor kagak, kesasar iya, duit habis, bisa mati di jalan. Tujuan yang nggak sampai. Kayak begitu istilahnya dalam kita akhirat. Kayak begitu gambarannya, lebih kurangnya. Waktu kita menuju akhirat, nyasar ke sono kemari, masih nyangkut ke sono kemari sama nasihat. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Ini, jangan sampai ada kesia-siaan di waktu-waktu kita yang membuat kita rugi besok. Rugi banget dah. Mandi kita besok, ya hari apa ya? Hari Jumat nih, dinilai oleh Allah kemuliaan, keagungan. Ya. Mulai dari situ, itu setan udah nggak ada ruang tuh. Aduh, dia ngejalanin sunnah lagi. Aduh, ini alamat nih, nggak bakal ngantuk kalau begini nih. Tuh, karena kita mulai dengan alamatnya, tahu nggak alamatnya? Kita mulai, ini tujuannya kemana nih? Mau Jumat serius, mau ibadah istimewa, mulai dari subuh serius. Supaya tujuan kita ke surganya Allah, ke pahalanya haji, ke pahalanya dunia sisnya, ke pahalanya nikmat keredoan, pas. Tahu nggak? Nggak dikederin, nggak. Ente mau ke kota, mau ke Glodok tuh bener jalannya lewat Sudirman, nggak kemana-mana. Dari sini mah larinya ke sono. Lihat Harmoni. Kalau ente pakai nyasar-nyasar ke Tangerang kemana, ente mau kemana? Kota di sono, woi. Kan digituin. Katanya minta ridho Allah, katanya minta pahala mulia, besok hari Jumat, kok keder. Bingung kita jadinya. Ngaku pengen husnul khotimah, dikasih tahu alamatnya main-main. Gimana coba? Rumusnya gimana gitu? Mirip kayak mau ke kota, ini nyasar ke sono mau ngapain? Nyampe sih, ya nyampe kalau udah payah dikasih dianterin orang. Oh, rumahnya di Glodok. Dianterin sama orang, tapi lama. Kan ada tuh orang-orang nyasar, orang-orang mati ketabrak ya kan, orang-orang mati di jalan yang kecapean. Akhirnya sampai sama keluarganya, tapi sebentar apa lama? Lama. Ada yang, ya Allah Pak, tahunan Pak nggak ketemu kamu Pak, gimana gila di jalanan gitu kan. Setelah ada postingan ini saya baru ketemu. Butuh waktu lama bertahun-tahun baru ketemu sama keluarganya, itu belum tentu sadar. Mirip kayak kejadian begitu kita di akhirat besok. Nauzubillah min zalik. Dan ribuan tahun, jutaan tahun bisa sampai bosen kita hidup. Gua kemana nih tujuan? Tapi pernah ada secercah cahaya iman, akhirnya masuk surga. Lama banget coy. Prosesnya ya Allah bikin kita capek. Kita hidup aja nih hidup sekarang nih. Yang kata orang nggak lama, itu aja terasa lama, apalagi ntar. Yang kagak ada kematian lagi. Pikirin itulah. Hidup ini sebentar, tapi Allah kasih keistimewaan. Nasihat, saling menasehati kepada kebenaran dan menasehati dalam kesabaran. Lu kalau ngejalanin apa-apa berat, sabar. Emang surga itu nggak gratisan. Sabar, emang begini caranya. Capek, payah. Nanti nih keluar dari sini hilang ini nasihat. Kenapa? Setan yang nggak mau. Emang begini beratnya. Oh, Ustaz, ngantuk banget kalau subuh. Kalau bangun subuh hadiahnya panci, boleh lu tinggalin. Lah hadiahnya gede. Ya habis ditekep sama iblis. Jangan bangun, kencingin. Kan gitu di dalam hadis, dikencingin. Pikirin itu bukan hayalan. Itu kabar nyata. Makanya waktu orang kesiangan, istighfar, ya Allah, ampunin ya Allah. Allah yang nggak bangunin kita. Bukan siapa-siapa. Allah yang nggak pengen kita baik. Allah lagi nggak seneng sama kita. Jangan ente pikir, tobat gampang, besok aja tidur lagi. Enak, bisa diganti. Dosanya jauh lebih besar ketika ahli majlis, orang yang pernah majlis ini malam, derajat Allah pengen naikin, mengabaikan. Dosanya jauh lebih berat dibanding ente belum tahu kemarin. Iya, wah nyesel Ustaz, saya tahu di surga gedean. Jangan nyesel. Kalau ente ngamalin, kalau ente ngalamin pengalaman itu, keilmuan itu, derajatnya luar biasa gedenya. Maka sejalan dengan ganjaran dan balasan kedurhakaannya. Durhaka terhadap ilmu, gede banget azabnya. Tapi ketika kita menjalani, gede banget pahalanya. Begitu maksudnya ya. Jadi kalau orang dikasih tahu, syukur, alhamdulillah, naik derajatnya aku ya Allah. Yang kemarin kagak paham, ya, yang kemarin selama ilmu Jumatan kita kagak tahu, teguran-teguran itu kita nggak tahu, sekarang kita jadi tahu. Beda. Ente telah membuktikan barometer orang-orang yang muttaqin. Orang bertakwa berusaha terus menjadi orang yang baik. Ente ngebuktiin. Beda dibanding kemarin. Dan tunggu apa keberuntungan yang Allah akan berikan ketika seorang hamba berusaha. Tungguin aja. Ente coba istiqomahin 7 kali. Ini Jumat 1 nih. Alhamdulillah kagak tidur. Alhamdulillah datang awal. Alhamdulillah udah wangi-wangian. Biar kata kerja, apa sih kerjaan Gojek apa, tapi siapkan. Mandilah minimal. Kita menghormati hari mulianya, lebaran kecilnya kita. Muliain. Ya. Nggak mungkin Allah nyiapin kewajiban tanpa ada apa? Embel-embel kemuliaan untuk hambanya. Nggak mungkin, pasti. Dapat dipastikan itu kebaikan untuk kita.
Lalu kalau meninggalkan, Allah sampai murka banget. 3 kali meninggalkan dalam keadaan sengaja tanpa uzur. Ada yang mengatakan itu sampai kufur, jatuh kepada kekufuran. Bayangin, repot kan? Ninggalin sengaja, mati. Kufur, nauzubillah min dzalik. Makanya jangan main-main. Ya, besok di hari Jumat tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alamat-alamat yang kita sebutkan tadi itu adalah salah satu barometer sebagai seorang muslim, seorang hamba yang ingin selalu melestarikan kebaikan itu. Ustaz, tolong ingetin kami terus Ustaz. Bilang begitu, teman kita bilangin, "Bang, tolong lu ingetin gua Bang, kalau gua lupa." Jadi penasehat itu indah rasanya. Ya, nasihat kalau datang sama kita terus, itu namanya Allah lagi sering merhatiin kita. Allah lagi sering merhatiin kita. Tapi kalau orang tanpa nasihat hidupnya, Allah lagi pengen ngejauhin hambanya. Datengin, seriusin dikit, jalanin. Karena tempat kita itu disiapin sama Allah. Siapin. Jangan main-mainin. Kalau main-mainin dimatikan dalam keadaan apa yang main-main. Jangan ngandel. Kayak yang kita pernah bahas di dalam tipu daya kemarin kan, setan ngandel sama amal. Oh, nggak apa-apa ntar juga. Hati-hati itu setan semua itu. Terus kita berusaha ya, ningkatin terus, hormatin terus. Yang terakhir adalah mengingat kebaikan mengingat kematian. Selalu kita mengingat mati supaya kita ada tahu balasannya. Itu tanda-tandanya takwa. Ya. Nah, lanjutannya adalah wa amma thamaratu fasa'adatud darain amma fid dunya fartifa'u qadru wa jamalis sa'i. Sedangkan faedah dari takwa ini salah satunya, sebelum kita akan akhiri dari pembahasan takwa, ini kita ngerasa bahagia, nyaman di dunia. Hidup tuh nyaman bagi orang-orang yang bertakwa, nyaman di dunia, apalagi di akhirat. Nyaman. Kita ngerasa, ya Allah, nggak apa-apa dah orang kata gua goblok, gua kata orang selon, nggak apa-apa dah. Yang penting ngejalanin takwa. Gitu. Kan ada orang di lingkungan pendosa, ketika kita beramal baik dibilang aneh. Ya, lihat ini. Pengen kayak Habib, pengen kayak Ustadz, lagi pamer kesolehan. Digituin kita. Kan kita lagi pengen beramal baik nih, pengen sholat jamaah, pakai kopiah, udah dikata-katain sama teman kita. Jadi ngamalin amalan agama, digojlogin, kan lucu jadinya. Di lingkungan pendosa begitu. Jadi waktu ngejalanin agama kayak orang aneh. Itu ujian. Hindarin, nyingkir dari lingkungan itu. Kalau ente mau tetap di situ, minimal mempengaruhi mereka, jangan ente terpengaruh. Iya ya, gua kayak orang soleh ya, pakai kopiah mulu. Udah gua kayak lu lagi dah. Mancing kita yuk, taruhan yuk. Kembali lagi. Balik lagi ke masa jahiliyah. Allah. Majelis cuma dijadiin singgahan entar-antaran doang. Antaran aja. Kalau lagi kangen gua datang ke majelis, kalau lagi kagak. Kumpul lagi sama teman-teman yang begitu. Mainin cewek, tuker-tukeran, HP, pengalaman-pengalaman jelek pada pengen dicobain. Nauzubillah min dzalik. Mending kalau hidup. Kalau mati, habis gitu mau bilang apa? Nauzubillah. Ini ketika orang dikasih oleh Allah ketakwaan, dikasih kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu disertakan memperoleh kasih sayang dari manusia. Dapat kita. Kalau orang soleh itu benar-benar ngejaga, dapat kemuliaan itu. Wa bara'atu kulli aqilin annahu awal bil mar'i wa ihsan. Ya, kita mendapatkan orang-orang yang setiap berakal itu melihat orang takwa lebih berhak mendapatkan kebaikan dan mendapatkan hadiah-hadiah yang mulia. Orang kalau baik, kalau mulia, pasti yang dekat orang baik. Pasti itu. Orang di masjid, bayangin aja. Orang yang di masjid seringkali disedekahin sama orang yang lagi pengen baik. Makanya diem aja nanti jadi marbot itu. Ntar diupain dah. Kelihatannya sih, lu mau jadi ahli surga gini hari, badan masih muda gini umur masih bocah, gitu kan. Belum tua-tua amat. Ntar balik ke masjid kalau udah tua, kan ada yang ngeledek-ngeledek begitu tuh. Nanti ada kebaikan datang. Kita sabar aja. Gitu. Ini kalau ada omongan-omongan yang kayak gitu, itu ujian kita. Gue baru aja seminggu, pengen ibadah rutin di masjid, ada aja ujiannya. Gitu. Pengen kita Jumatan, ada aja ajakan-ajakan temen yang ninggalin Jumat. Udah, kita jalan kemana, misalnya ke puncak, ada event gini, ada event itu. Jumatan musafir, bisa diganti sama zuhur. Lu ngaji dong. Begitu, sampai ledeng. Musafir dibawa-bawa. Dicari alasan untuk membuat kemalasan nafsunya. Ya. Terus wa amma fil akhirah fan najah minan nar wal fawza bid dukhulil jannah wa kafa taqina syarafan anna Allah yaqul innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Dan adapun di akhirat orang yang bertakwa ini akan selamat dari neraka. Kemenangan yang sesungguhnya adalah masuk ke dalam surga. Seperti mana Allah berfirman, ya sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, kita besok bakal dengar nasihat wasiat tentang takwa. Besok nih, setan paling gak demen kalau ada wasiat-wasiat takwa tuh, paling gak demen dia. Makanya kita terus dengerin. Bekal kita besok mendapatkan keagungan, kemuliaan waktu. Yang sial-sial 1 hari, 1 minggu ini dihapus sama Allah kalau ente besok serius. Oke?
Kalau ente pendosa, besok betul-betul jaga, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada hajat-hajat yang romannya berat, jaga, niatin aja, kuatin niat. Ya Allah, abis ini aku nggak pingin main-main. Tandain. Insya Allah hajat-hajat kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.